Sepanjang tahun 2022, tidak sedikit pesohor dunia hiburan tanah air yang berurusan dengan kasus hukum. Mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dugaan pencemaran nama baik, hingga artis yang ditipu hingga miliaran rupiah. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Pertama, kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Pada akhir September 2022 lalu, secara mengejutkan, penyanyi Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti mengaku dianiaya, dicekik, bahkan dibanting oleh suaminya Rizky Bilar. Sementara itu, akibat dugaan tindak kekerasan yang dialaminya, Lesti harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lesti bahkan harus menggunakan penyangga leher. Selang beberapa hari kemudian, publik juga digegerkan dengan kemunculan dua rekaman CCTV dengan dua waktu yang berbeda dan dua kejadian yang berbeda. Pada 13 Oktober 2022, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Rizky Bilar pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penetapannya, polisi mengklaim telah mengantongi 2 alat bukti. Usai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti kemudian langsung mendatangi Polres Jaksel untuk mencabut laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lesti juga sempat mengajukan penangguhan penahanan untuk Bilar. Setelah mencabut laporan KDRT pada 14 Oktober lalu, Bilar dan Lesti Kejora mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang akhirnya diterbitkan penyidik. Drama kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya resmi berakhir. Mengucapkan mohon maaf juga, mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya, karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya. Dari mulai saya lapor sampai proses perdamaian ini, prosesnya Masya Allah sangat begitu membantu saya, sehingga insya Allah hari ini proses perdamaiannya juga diproses dengan cepat, dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Kedua, kasus pencemaran nama baik Dewi Persik. Pada 31 Oktober 2022 lalu, pedangdut Dewi Persik terpaksa berurusan dengan hukum. Ia melaporkan sejumlah akun yang mengatasnamakan penggemar Lesti Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kasus ini bermula dari komentar Dewi Persik terkait kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora di salah satu acara televisi swasta menuai kontroversi. Gue itu cuma menjalankan tugas sebagai host. Toh di situ kita netral kok. Nggak ada kayak gimana-gimana netral. Karena angka KDRT di saat lagi pandemi itu lagi tinggi banget. Ngerti nggak? Junjungan lo itu sudah bikin semua masyarakat Indonesia itu gerah, pusing. Ngerti? Kalau lu kepengen nggak pengen dibahas, makanya nggak usah lapor-lapor polisi. Giliran jadi tersangka lu nangis. Heran gua. Padahal Dewi sudah menjelaskan bahwa komentarnya saat itu bukanlah upaya ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun rupanya komentar negatif tak juga surut. Bahkan Dewi menilai sejumlah akun yang mengatasnamakan penggemar Lesti Bilar tersebut mulai menyerang ranah pribadinya. Iri nah, awakmu iri nang Lesti, nang apa siapa ya, selake ya, Rizky Bilar ya.
Pedangdut goyang gergaji ini akhirnya menggelar sayembara berhadiah 100 juta rupiah untuk mencari warganet yang telah memfitnah dirinya. Bu, ingat ya Bu, ini sampean harus bertanggungjawabkan. Saya cari sampean Bu ya. Sampean berani loh berbicara seperti ini di sosmed. Saya cari saya. Adik Dewi dan keluarga saya minta maaf. Umi, tolong bukakan hati Umi. Maaf. Polisi pun bergerak cepat dan langsung menemukan pemilik akun yang memberikan komentar negatif kepada Dewi Persik. Pelaku yang diketahui bernama Winarsi langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Ya, saya maafkan. Sudah, tidak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang betul. Ketiga, Jessica Iskandar jadi korban penipuan dan digugat secara perdata. Di tahun 2022, Jessica Iskandar terpaksa berurusan dengan 2 kasus hukum yang berbeda. Pada bulan Juni 2022, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Farhak ini melaporkan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto alias Steven ke pihak kepolisian karena merasa tertipu hingga miliaran rupiah dalam bisnis jasa rental mobil. Jessica melaporkan Steven atas dugaan penipuan dan penggelapan. Jessica mengklaim merugi hingga 9,8 miliar rupiah karena tak kunjung mendapat keuntungan dari bisnisnya bersama Steven. Dalam bisnis jasa rental mobil ini, Jessica menitipkan mobil-mobilnya pada perusahaan Steven untuk disewakan ke orang lain, yang kemudian membagi keuntungan dari hasil penyewaan. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Steven mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek, ternyata transferan tersebut tidak masuk. Dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Steven kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Belum selesai sampai di situ. Jessica Iskandar kemudian dilaporkan balik oleh Christopher Stefanus Budianto alias Steven karena tak terima disebut penipu oleh Jessica Iskandar. Pada 5 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana Jessica Iskandar dan suaminya, Vincent Farhak. Namun, sidang yang terpaksa ditunda ini berakhir adu mulut. Ngumpet aja, bukan pengadilan, ini di luar pengadilan. Ini di luar pengadilan, bukan di pengadilan. Hingga saat ini, kasus antara Jessica dan Steven masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat, Nikita Mirzani tersandung kasus pencemaran nama baik. Pada 25 Oktober 2022, artis Nikita Mirzani ditahan terkait kasus Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Ia ditahan di rutan kelas 2B setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang. Ketika proses penahanan berlangsung, selebritas yang kerap disapa Nyai itu sempat berteriak histeris lantaran tidak terima dengan penahanannya. Silakan. Jangan bilang sebuah sama di mata hukum. Itu mau. Pada 14 November 2022, Nikita Mirzani menjalani sidang perdana. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Jaksa penuntut umum mendakwa Nikita Mirzani dengan pasal berlapis. Dalam pembacaan dakwaan itu, Dito Mahendra disebut mengalami kerugian hingga 17,5 juta rupiah setelah berseteru dengan Nikita Mirzani. Sementara pada tanggal 19 Desember, usai sidang ditutup, Nikita Mirzani terlihat emosional di ruang persidangan Pengadilan Negeri Serang. Ia mendorong mikrofon dan sempat melempar berkas mengenai laporan kesehatan yang ada di meja majelis hakim. Nikita kecewa karena izin dan proses pengobatan dirinya yang sedang sakit pengapuran tulang dinilai dipersulit oleh jaksa.
Umi.